Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan ya dengan tema siapakah pelaksana kegerakan kuda putih. Kita akan membaca Wahyu pasal 5 ayat 6 sampai 10. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah tua-tua itu, berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersyukurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas, penuh dengan kemenyan, itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Ayat 10. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dari pembacaan tadi kita tahu ya bahwa pelaksana kegerakan kuda putih adalah Imamat Rajani asal Goyim, ya, yang pada saat itu pada Wahyu pasal 5 itu sedang berkumpul di satu tempat, ya, untuk menerima janji Bapa, yaitu pengurapan Roh Kudus double porsi. Kemudian setelah itu mereka berangkat sebagai utusan. Wahyu 5 ayat 6. Bapak yang kasih Tuhan, di dalam kegerakan Pentakosta yang terakhir tersebut, ya, 24 ketua itu membawa kecapi, ya, memainkan kecapi, memainkan musik. Kemudian satu tangannya memegang cawan emas, itulah doa orang-orang kudus. Jadi Pentakosta yang terakhir nanti suasananya seperti suasana di Yerusalem. Dimulai dari hari yang ke-40, ya, Tuhan Yesus naik ke surga, kemudian mereka menunggu janji Bapa dengan doa puasa, bahkan juga PM, memuji-muji, membesarkan nama Tuhan, karena Tuhan itu bertahta di atas pujian. Mazmur 22 ayat 3. Bapak yang kasih Tuhan. Jadi segala kepujian, hormat, kemuliaan itu hanya pantas, hanya layak diberikan kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, Bapak yang kasih Tuhan. Nah, tadi ada nyanyian baru. Nyanyian barunya itu adalah nyanyian tentang munculnya, ya, tentang adanya imamat rajani yang mereka itu adalah, saya bacakan ulang ayat 9, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya karena engkau telah disembelih, ya, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku, bahasa, kaum, dan bangsa. Kemudian, dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan imam-imam, imamat rajani. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi nanti kerajaan 1000 tahun damai itu dipegang oleh Tuhan Yesus Kristus dan hierarki tubuh Kristus. Ya, dipegang oleh Tuhan Yesus Kristus dan imamat rajani. Imam-imam yang punya kerajaan. Imam-imam yang memerintah kerajaan surga. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sebelum kita lebih lanjut memahami tentang imamat rajani, suatu imam-imam yang berasal dari Goyim, ya, maka kita akan melihat sejarah pemilihan imam. Imam Harun dan anak-anaknya itu dari suku Lewi. Berarti ini sejarah pemilihan suku Lewi. Kita membaca Keluaran pasal 32 ayat 26 sampai 29.
Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, "Siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku." Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Berkatalah ia kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Baiklah kamu masing-masing mengingatkan pedangnya pada pinggangnya, dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang, dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya." Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Kemudian berkatalah Musa, "Baktikanlah dirimu mulai hari ini kepada Tuhan, masing-masing membayarkan jiwa anaknya laki-laki dan saudaranya, yakni supaya kamu diberi berkat pada hari ini." Ya, ini judulnya itu Keluaran 32 itu anak lembu emas. Ya, anak lembu emas. Saya baca ayat 1 saja. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah," huruf kecil ya, "yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengannya." Jadi kasusnya itu karena orang Israel berpikir bahwa Musa itu mengundur-undur waktu untuk turun dari gunung. Maka mereka meminta kepada Harun untuk dibuatkan Allah, ya, untuk dibuatkan tuan, ya, tapi itu terbuat dari emas, dibikin anak lembu emas. Kemudian mereka membakar korban-korban sajian, korban bakaran, menari-nari bersukacita dan disertai dengan pesta seks. Ya, itu penyembahan berhala itu selalu seperti itu. Kemudian Tuhan berbicara kepada Musa, cepat turun, ya, apa namanya, umat yang kau bawa keluar dari Mesir telah rusak lakunya. Mereka telah membuat patung lembu emas. Begini-begini. Jadi sebelum Musa itu turun sudah dikasih tahu dulu sama Tuhan, begini, begini, begini yang terjadi. Nah kemudian Harun sama, maksud saya Musa sama Yosua itu turun. Yosua berpikirnya beda. Oh ini tentu ada peperangan dan mereka menang. Oleh sebab itu mereka bersukacita. Saya katakan bukan. Ya, mereka sedang melakukan kebaktian, peribadatan, penyembahan patung lembu emas. Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian Tuhan itu murka. Ya, Musa akan dibuat menjadi bangsa yang besar. Israel akan dihancurkan. Tapi kemudian Musa itu melunakkan hati Tuhan. Mencoba menaikkan syafaat yang sangat pilu. Ya, menangis sejadi-jadinya supaya umat Israel jangan dimusnahkan. Nanti apa kata orang Mesir? Ya, orang Israel dibawa keluar. Ya, kemudian karena Tuhannya tidak bisa kasih makan, mereka dibunuh di padang gurun. Itu katanya Musa. Akhirnya tuh Tuhan mengundurkan niatnya, ya. Namun Tuhan berkata bahwa orang yang berdosa nanti pada hari penghakiman pasti harus bertanggung jawab. Nah, kemudian Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk melakukan satu tindakan. Tindakan ini sangat sangat apa namanya ekstrim, ya. Bisa dikatakan sangat sangat luar biasa, sangat mengerikan, ya. Ayat 26 tadi dikatakan, maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, "Siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku." Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Jadi Musa mengumumkan, barang siapa yang berpihak kepada Tuhan, Musa tidak berkata, "Datanglah kepada Tuhan." Ya, orang Israel kan bingung, ya toh. Maka dia katakan, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Kepadaku siapa? Kepada Musa. Karena Musa sudah mendapatkan petunjuk pelaksanaan bagaimana harus mengatasi masalah ini. Nah, kemudian yang datang berkumpul itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, adalah seluruh Bani Lewi. Ya, Bani Lewi itu berarti sukunya Musa. Musa wa Harun itu suku Lewi, ya. Nah, yang datang itu seluruh Bani Lewi itu datang kepada Musa, ya. Kemudian dikatakan, baiklah,
masing-masing mengikat pedangnya pada pinggangnya, kemudian berjalan berkeliling dari pintu ke pintu, ya, dari seluruh perkemahan orang Israel. Kemudian dikatakan, biarlah masing-masing membunuh saudaranya, temannya, dan tetangganya. Ya, Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa. Pada hari itu yang dibunuh oleh suku Lewi itu adalah 3.000 orang. Kemudian ayat 29, kemudian berkatalah Musa, baktikanlah dirimu mulai hari ini kepada Tuhan. Masing-masing dengan membayarkan jiwa anaknya laki-laki, saudaranya, yakni supaya kamu diberi berkat pada hari ini. Mas Yuda tolong ya ayat 29 bagian A itu dibacakan dalam bahasa Inggrisnya. 29 saja bagian A. For Moses had said, consecrate yourself today to the Lord. Ya, consecrate yourself today to the Lord. Bapak yang kasih Tuhan, consecrate itu baktikanlah. Baktikanlah dirimu. Bahasa Inggrisnya itu consecrate. Bahasa lainnya menahbiskan. Bahasa lainnya mengabdikan. Jadi pentahbisan Lewi, pemilihan Lewi, ya, itu mulai hari itu. Ketika mereka itu, ya, Musa mengumumkan siapa yang berpihak pada Tuhan, datanglah kepadaku. Kemudian orang Lewi datang. Kemudian ketika mereka disuruh seperti itu, tentunya kan kaget. Tetapi mereka itu taat, ya. Kemudian dibunuhlah dari orang Israel tersebut 3.000 orang, ya, 3.000 orang. Kita baca Ulangan 33 ayat 8 sampai 11. Tentang Lewi ia berkata, biarlah Tumim dan Urimmu menjadi kepunyaan orang yang kau kasihi, yang telah kau coba di masa, dengan siapa engkau berbantah dekat mata air Meriba, yang berkata tentang ayahnya dan tentang ibunya, aku tidak mengindahkan mereka, ia yang tidak mau kenal saudara-saudaranya, dan acuh tak acuh terhadap anak-anaknya. Sebab orang-orang Lewi itu berpegang pada firman-Mu dan menjaga perjanjian-Mu. Mereka mengajarkan peraturan-peraturan-Mu kepada Yakub, hukum-Mu kepada Israel. Mereka menaruh ukupan wangi-wangian di depan-Mu dan korban yang terbakar seluruhnya di atas mezbah. Berkatilah ya Tuhan kekuatannya dan berkenanlah kepada pekerjaannya. Remukanlah pinggang orang yang melawan dia dan yang membenci dia sehingga mereka tidak dapat bangkit. Ya, jadi Lewi itu, Bapak Ibu kasih Tuhan itu, berkatnya itu adalah berkat Urim dan Tumim. Ya, kepunyaan orang yang dikasih oleh Tuhan. Mereka itu dicoba, diuji, ya, dekat mata air, ya, di Masa dan di Meriba. Masa Meriba itu dekat Horeb. Dekat Horeb itu berarti dekat Gunung Sinai. Ya, peristiwa apa namanya patung lembu emas tersebut. Ya, orang mengatakan, ya, Lewi itu kepada ayah dan ibunya tidak mengindahkan, kepada saudara-saudaranya acuh tak acuh, kepada anak-anaknya, ya, Bapak yang kasih Tuhan, kepada saudaranya tidak mau kenal, kepada anak-anaknya acuh tak acuh. Itu dalam kasus penyembahan patung lembu emas, Bapak yang kasih Tuhan. Ya, tadi sudah kita baca Keluaran 32 ayat 26 dan sampai 29. Ini satu peristiwa yang sangat dahsyat, satu peristiwa yang sangat mengerikan, suatu peristiwa yang sangat ekstrim. Tapi begitulah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, caranya Tuhan memilih Lewi. Ya, caranya Tuhan memilih imam-imam yang rajani. Nanti kita akan memahami. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Jadi jelas, suku Lewi itu pertama-tama itu ditahbiskan bersamaan dengan, ya, kasus penyembahan patung lembu emas. Bapak yang kasih Tuhan. Tuhan menguji ketaatan dan keberaniannya suku Lewi di dalam membela Tuhan. Ya, di dalam mengasihi Tuhan, di dalam membela Tuhan, di dalam mengasihi Tuhan, di dalam ketaatannya kepada pemimpinnya yaitu Musa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Kita baca selanjutnya. Bilangan 1
Bilangan pasal 1 ayat 45. Jadi semua orang Israel yang dicatat menurut suku-suku mereka, yaitu orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang di antara orang Israel, berjumlah 603.550 orang. Tapi mereka yang menurut suku bapa leluhurnya termasuk orang Lewi, tidak turut dicatat bersama-sama dengan mereka itu. Ya, jadi waktu pencatatan Laskar Israel, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya, dikatakan judulnya Laskar Israel dihitung. Dan dalam ayat 45 dikatakan semua orang Israel dicatat, yaitu mereka yang berumur 20 tahun ke atas, yang sanggup berperang. Ayat 46, jumlahnya 603.550 orang. Ayat 47 terus, Tetapi mereka yang menurut suku bapa leluhurnya termasuk orang Lewi, tidak turut dicatat bersama-sama dengan mereka itu. nah, orang Lewi tidak dicatat sebagai laskar. Terus, Sebab Tuhan telah berfirman kepada Musa, hanya suku Lewi janganlah kau catat dan janganlah kau hitung jumlahnya bersama-sama dengan orang Israel. Tetapi tugaskanlah mereka untuk mengawasi kemah suci, tempat hukum Allah dengan segala perabotan dan perlengkapannya. Mereka harus mengangkat kemah suci dengan segala perabotannya. Mereka harus mengurusnya dan harus berkemah di sekelilingnya. Apabila berangkat, kemah suci harus dibongkar oleh orang Lewi. Dan apabila berkemah, kemah suci harus dipasang oleh mereka. Sedang orang awam yang mendekat harus dihukum mati. orang awam yang bukan suku Lewi, jadi 11 suku lainnya itu kalau mendekat ya kepada kemah pertemuan, apalagi pegang-pegang barang-barangnya, itu harus dihukum mati. Terus, Orang Israel haruslah berkemah masing-masing di tempat perkemahannya dan masing-masing dekat panji-panjinya menurut pasukan mereka. Tetapi orang Lewi haruslah berkemah di sekeliling kemah suci, tempat hukum Allah, supaya umat Israel jangan kena murka. Orang Lewi haruslah memelihara kemah suci tempat hukum itu. ya jadi semua laskar Israel dihitung, jumlahnya ada 603.550 orang. Tapi suku Lewi tidak boleh dihitung. Ya, mereka itu dihitung tersendiri nanti. Tugasnya menjaga kemah suci berserta seluruh perlengkapannya, melakukan bongkar pasang. Orang awam yang mendekat, orang awam itu artinya 11 suku lainnya, ya. Kalau mendekat kemah suci haruslah dihukum mati. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Lah, kalau yang mendekat haruslah dihukum mati, berarti kan diperlukan penjaga-penjaga yang memiliki ketaatan. Kalau ada yang mendekat dihukum mati, yang berani menghukum mati siapa? Suku Lewi. Di dalam kasus penyembahan patung lembu emas tersebut, Bapak yang kasih Tuhan, ya. Jadi pada saat laskar Israel itu dihitung, laskar tersebut terdiri dari 11 suku. Ruben, Simeon, Lewi. Lewi tidak dihitung, kemudian Yehuda, dan Naftali, Gad, Aser, Isakar, Sebulon, ya, Yusuf, Benyamin. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Jumlah laskar Israel tadi sudah disebutkan, dan suku Lewi itu tugasnya, ya, mengawasi kemah suci dengan segala perabotannya atau perlengkapannya, mengangkat kemah suci dan perabotannya, mengurusnya, ya, dan berkemah sekeliling. Jadi suku Lewi itu berkemah sekeliling kemah suci, Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian melakukan bongkar pasang kemah suci. Orang awam yang mendekat dihukum mati. Kalau itu ditugaskan kepada suku lainnya belum tentu taat. Tapi kalau karena itu ditugaskan kepada suku Lewi yang sudah terbukti ketaatannya, maka pastilah orang yang mendekat itu dihukum mati. Bapak yang kasih Tuhan oleh suku Lewi, ya. Kemudian kita melihat bahwa Lewi itu sebagai pengganti dari jemaat sulung. Kita baca Bilangan pasal 3. Bilangan pasal 3 ayat 1 sampai 13. Saudara baca, saudara perhatikan, ya. Ini apa namanya, satu pengetahuan dasar tentang imamat rajani. Saudara perhatikan. Orang Lewi, inilah keturunan Harun dan Musa pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Nama anak-anak Harun ialah yang sulung Nadab, kemudian Abihu, Eleazar, dan Itamar. Itulah nama anak-anak Harun, imam-imam yang diurapi, yang telah ditahbiskan untuk memegang jabatan imam.
Tetapi Nadab dan Abihu sudah mati di hadapan Tuhan di padang gurun Sinai, ketika mereka mempersembahkan api yang asing di kehadapan Tuhan. Mereka tidak mempunyai anak, jadi ketika Harun, ayah mereka masih hidup, yang memegang jabatan imam ialah Eleazar dan Itamar. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah suku Lewi mendekat dan menghadap Imam Harun, supaya mereka melayani dia. Mereka harus mengerjakan tugas-tugas bagi Harun dan bagi segenap umat Israel di depan kemah pertemuan, dan dengan demikian melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah suci. Mereka harus memelihara segala perabotan kemah pertemuan dan mengerjakan tugas-tugas bagi orang Israel, dan dengan demikian melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah suci. Orang Lewi harus kau serahkan kepada Harun dan anak-anaknya. Dari antara orang Israel haruslah orang-orang itu diserahkan kepadanya dengan sepenuhnya. Tetapi Harun dan anak-anaknya haruslah kau tugaskan untuk memegang jabatannya sebagai imam, sedang orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Tuhan berfirman kepada Musa, sesungguhnya aku mengambil orang Lewi dari antara orang Israel, ganti semua anak sulung mereka yang terdahulu lahir dari kandungan, supaya orang Lewi menjadi kepunyaan. Nah, kan Tuhan pernah melakukan satu hukum setelah anak sulung Mesir itu mati, kemudian Tuhan mengatakan bahwa semua yang sulung dari manusia, ya, yang laki-laki, demikian juga dari binatang, itu haruslah dipersembahkan kepada Tuhan, menjadi milik Tuhan. Bapak yang kasih Tuhan. Tapi mungkin pada waktu itu terjadi, ya, apa namanya, orang-orang yang berbicara, masa anak kita dibawa ke bait Allah. Kemudian Tuhan akhirnya memutuskan bahwa suku Lewi itu diambil oleh Tuhan untuk melayani kemah pertemuan, ganti anak sulung. Jadi suku Lewi itu sama dengan jemaat sulung. Jemaat sulung itu sama dengan suku Lewi. Bapak yang kasih Tuhan. Dulu kita pernah diajar, ya. Kalau kita itu memperhatikan pengerja, sama dengan kita itu memperhatikan anak sulung kita. Ya. Karena di sini katakan, sesungguhnya aku mengambil orang Lewi dari antara orang Israel, ganti semua anak sulung mereka yang terdahulu lahir dari kandungan, supaya orang Lewi menjadi kepunyaanku. Terus ayat 13. Sebab akulah yang punya semua anak sulung. Pada waktu aku membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, maka aku menguduskan bagiku semua anak sulung yang ada pada orang Israel, baik dari manusia maupun dari hewan. Semuanya itu kepunyaanku, akulah Tuhan. Terus. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai, catatlah Bani Lewi menurut puak-puak dan kaum-kaum mereka, semua laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas harus kau catat. Lalu Musa mencatat mereka sesuai dengan titah Tuhan, seperti yang diperintahkan kepadanya. Inilah anak-anak Lewi dengan nama mereka, Gerson, Kehat, dan Merari. Inilah nama anak-anak Gerson dan kaum-kaum mereka, Libni dan Simei. Anak-anak Kehat dan kaum-kaum mereka ialah Amram, Isar, Hebron, dan Uziel. Anak-anak Merari dan kaum-kaum mereka ialah Mahli dan Musi. Inilah kaum-kaum orang Lewi yang ada dalam puak-puak mereka. Puak Gerson terdiri dari kaum Libni dan kaum Simei, itulah kaum-kaum Gerson. Langsung ayat yang ke-39. Jumlah orang Lewi yang sesuai dengan titah Tuhan catat oleh Musa dan Harun. Menurut kaum-kaum mereka, yakni semua laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas, ada 22.000 orang. Ya, suku Lewinya ada 22.000 orang. Terus. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, catatlah semua anak sulung laki-laki Israel yang berumur 1 bulan ke atas, lalu hitunglah jumlah mereka. Dan ambillah orang-orang Lewi bagiku, akulah Tuhan, sebagai ganti semua anak sulung yang ada pada orang Israel, juga hewan orang Lewi, ganti semua anak sulung di antara hewan orang Israel. Ayat 43. Ayat 43, semua anak sulung laki-laki yang dicatat namanya dalam percatatan itu, yakni yang berumur 1 bulan ke atas, ada 22.273 orang. Ya, kalau suku Lewinya ada 22.000. Sementara anak sulungnya ada 22.273. Mari terus bagaimana? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah orang Lewi ganti semua anak sulung yang ada pada orang Israel, jika orang Lewi ganti hewan mereka,
supaya orang Lewi itu menjadi kepunyaanku. Akulah Tuhan. Sebab uang tebusan untuk ke-233 anak sulung Untuk Israel tebusan, Sebab sebagai uang uang tebusan tebusan. untuk ke-273 anak sulung Israel yang melebihi jumlah orang Lewi itu, haruslah engkau mengambil 5 sikal seorang. Engkau harus mengambilnya menurut sikal kudus. Sikal ini 20 gera beratnya. Berikanlah perak itu kepada Harun dan anak-anaknya sebagai uang tebusan untuk orang-orang yang kelebihan itu. Ya, jadi kelebihan orang 273. Tuhan memperhitungkan. Yang 273 itu dihitung, ditebus. Satu orang 5 sikal. Ya, sehingga jumlahnya sudah ditimbang di sini ya. Tadi kita tidak baca dan itu diserahkan kepada Harun dan anak-anaknya. Jadi suku Lewi itu sama dengan anak sulungnya Israel. Itulah sebabnya kalau kita membaca Ibrani 12 ayat 22 ayat 23 di sana dikatakan ada juga jemaat-jemaat sulung. Bapak yang kasih Tuhan, jemaat-jemaat sulung itu anak-anak sulung Israel ya yang menjadi milik Tuhan. Nah, harusnya mereka itu dari tiap keluarga itu dibawa ke bait Allah seperti layaknya Samuel untuk melayani Tuhan di bait Allah. Tetapi digantikan oleh satu suku, yaitu suku Lewi. Bapak yang kasih Tuhan. Pada awal penghitungan, ya jumlahnya itu 220.000. Tetapi anak Israel ya 22.273. Lebihnya itu ditebus dengan per orang 5 sikal. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini menjadi peraturan kekal selama-lamanya. Jadi dari 12 ya, dari 12 suku Israel itu yang melayani kemah pertemuan itu cuma satu suku, yaitu suku Lewi. Suku lainnya kalau mendekat ya itu hukumnya dibunuh. Bapak yang kasih Tuhan ya. Kemudian kita akan melihat ada imamat dari suku Lewi di dalam PL itu bagi Israel. Kemudian ada imamat rajani. Kita baca 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat 10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Nah, ini berbicara tentang imamat rajani yang berasal dari yang bukan umat tadinya. Artinya berasal dari zaitun liar, berasal dari goyim. Bapak yang kasih Tuhan, ya mereka itu bertumbuh ya dari bayi, kemudian terus bertumbuh sampai menjadi batu hidup, masuk di dalam pembangunan bait Allah sebagai batu hidup, dan akhirnya melayani Tuhan sebagai imamat rajani. Ini imamat rajani asal goyim. Bapak Ibu ngasih Tuhan, ya. Dalam Ibrani pasal 7 ayat 11 dan seterusnya katakan bahwa Tuhan Yesus Kristus itu imam besar Melkisedek.
Ia berasal dari suku Yehuda, ya. Kalau Harun kan berasal dari suku Lewi, tapi Tuhan Yesus itu bukan suku Lewi, dia dari suku Yehuda. Oleh sebab itu, dia imam besar Melkisedek, ya, menurut bukan menurut peraturan Harun, tetapi menurut peraturan apa namanya surga. Nah, sedangkan imamat rajani adalah Goyim. Ya, jadi imam besar Melkisedek itu dari suku Yehuda, sedangkan imamat rajaninya, ya, dia imam besar kita. Imamat rajaninya berasal dari Goyim. Bapak yang kasih Tuhan. Di dalam Wahyu pasal 5 ayat 6 sampai 10 yang sudah kita baca tadi, ya, pencurahan Roh Kudus sampai sempurna, sampai mencapai angka 7 pada Pentakosta akhir zaman tersebut, maka ditahbiskan atau dilantik konsekret tadi, ya, dilantik para utusan adalah 7 guru, 70 penatua, 490 penghulu, dipimpin malaikat sang surya. Kemudian hierarki yang kedua yaitu hamba-hamba Tuhan, ya, para pelayan Tuhan, jemaat yang mengikuti kegerakan kitab Wahyu. Yang kalau kita masuk Dewan Musyawarah Tuhan di Triangulasi itu, mereka duduknya itu di padang rumput, di belakang kursi yang ditata untuk hierarki, ya. Di sana tahta Tuhan, kemudian hierarki di tengah, di sebelah kanannya itu 24 ketua, di sebelah kirinya para nabi. Kemudian belakang itu padang gurun itu tempatnya hierarki yang kedua. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Jadi imamat rajani asal Goyim terdiri dari tiap-tiap suku, bahasa, kaum, dan bangsa. Saudara perhatikan, hierarki ke-1 itu jumlahnya 568. Indonesia 60%, ya, 341 orang. Luar negeri 40%, 227 orang. Hierarki kedua itu hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, jemaat yang terpilih untuk mengikuti kegerakan kitab Wahyu. Bapak yang kasih Tuhan, kita tidak tahu orangnya, tetapi mungkin mereka banyak datang di dalam IRT Conference, di dalam fellowship kita itu. Dan mungkin mereka juga mendengarkan melalui YouTube, ya. Kemudian mereka ada satu kasih karunia mengikuti kegerakan kitab Wahyu, pemberitaan kitab Wahyu yang mengarah kepada pembangunan tubuh Kristus, dijangkaunya Israel disatukan dengan Goyim, dimunculkannya 7 guru, ya, 70 penatua dan 490 penghulu dipimpin oleh malaikat sang surya. Itu pengajaran kitab Wahyu yang kita sampaikan, yang kita terima sejak 13 November tahun 87. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi hierarki 1 dan hierarki 2, ya, yang hierarki 2 itu hamba-hamba Tuhan tadi sudah saya katakan, pelayan-pelayan Tuhan, jemaat yang terpilih mengikuti kegerakan kitab Wahyu. Mereka juga hierarki 2 itu adalah para nabi dan para rasul, 24 ketua. Nyatanya kan 24 ketua tadi ada di dalam Wahyu 5 ayat 8. Mereka memainkan kecapi dan membawa cawan emas yang berisi doa orang-orang kudus, ya. Para nabi, para rasul yang turun pada gelombang yang kedua, Bapak yang kasih Tuhan, itu masuk hierarki yang kedua. Demikian juga, ya, para tokoh gereja selama 2000 tahun. Tokoh gereja, ya, orang yang apa namanya para pendiri-pendiri, para tokoh-tokoh besar itu. Mereka itu termasuk di dalam hierarki yang kedua. Jadi hierarki 1 dan hierarki 2 itu nanti yang akan melaksanakan kegerakan kuda putih. Bukan semua orang Goyim itu pelaksana kegerakan kuda putih, bukan. Bapak yang kasih Tuhan. Imamat rajani itu hanya 568 dan hierarki yang kedua. Ya. Jadi tegas. Yang memelihara kemah suci zaman perjanjian lama itu hanya satu suku dari 12 suku, yaitu suku Lewi. Nah, demikian juga dari seluruh Goyim yang dimenangkan, Bapak yang kasih Tuhan, yang disebut imamat rajani itu hanya 568 dan hierarki yang kedua. Bapak yang kasih Tuhan itu pun tentunya masih pilihan di atas pilihan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Jadi pengikut atau pelaku kegerakan kuda putih itu terbatas, ya. Mereka itu adalah hierarki 1, hierarki 2. Bapak yang kasih Tuhan, bukan semua Goyim itu melaksanakan kegerakan kuda putih. Bukan semua suku Israel
itu mengangkut tabut perjanjian, Bapak yang kasih Tuhan. Dari suku Lewi pun tidak semuanya mengangkut tabut, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya. Katakan Bani Gerson, ya, itu mengangkat barang-barang yang serba kain. Serba kain itu kain layar yang di luar, kemudian apa namanya tenda pertama, kedua, ketiga, keempat, ya, itu angkat oleh Bani Gerson. Kemudian kalau Bani Merari, yaitu mengangkat serba kayu, barang-barang yang serba kayu, ya. Barulah Bani Kehat, Bapak yang kasih Tuhan, itu mengangkat barang-barang maha kudus. Kita baca Bilangan 4 ayat 15. Setelah Harun dan anak-anaknya selesai menudungi barang-barang kudus dan segala perkakas tempat kudus, pada waktu perkemahan akan berangkat, barulah orang Kehat boleh masuk ke dalam untuk mengangkat barang-barang itu. Tetapi janganlah mereka kena kepada barang-barang kudus itu, nanti mereka mati. Jadi itulah barang-barang di kemah pertemuan yang harus diangkat Bani Kehat. Ya, jadi Harun dan anak-anaknya itu yang membungkus mezbah kurban bakaran, pelita emas, kemudian meja roti sajian, mezbah dupa, dan tabut perjanjian itu dibungkus oleh Harun dan anak-anaknya. Setelah dibungkus rapi, barulah Bani Kehat itu disuruh masuk mengangkat barang-barang maha kudus tersebut. Sedangkan Bani Gerson dan Bani Merari itu selebihnya dari barang-barang dari tabernakel tersebut. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hierarki pun ada ungga usuke. Namanya hierarki itu kan memang apa namanya tangga ungga usuk, ya. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tidak semua orang Lewi itu kemudian angkat sembarang apa yang didapat kemudian diangkat, apa yang didapat diangkat, diatur. Bani Gerson mengangkat ini, Bani Merari mengangkat ini, Bani Kehat barulah mengangkat barang-barang maha kudus. Itu pun setelah ditutup rapat. Dan mereka tidak boleh celandaan. Celandaan itu artinya pegang-pegang gitu. Nanti mati. Bapak yang kasih Tuhan. Nah, demikian juga di dalam kegerakan kuda putih, kegerakan kitab Wahyu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kegerakan dari tabut perjanjian, ya, itu tidak sembarangan, ya. Yang kalau Lewi itu cuma satu dari 12 suku. Lah demikian juga hanyalah imamat rajani, hierarki 1 dan hierarki 2 dari semua goyim, Bapak yang kasih Tuhan. Jadi posisi kedudukan sebagai 5, 6, 8 itu suatu posisi yang sangat mulia, Bapak yang kasih Tuhan. Suatu posisi yang sangat mulia, pilihan di atas pilihan. Oleh sebab itu, biarlah saudara membayar harga. Dengan apa? Dengan kerelaan pikul salib setiap hari dan menanggung 9 penderitaan salib. Ada penindasan, penganiayaan, kesesakan, ada kelaparan, ada ketelanjangan, ada ancaman bahaya, ada ancaman pedang, ada menjadi domba-domba sembelihan setiap hari dan terancam maut setiap hari. Itu adalah bayaran, ya, bayaran harga yang sangat murah, kecil dibandingkan dengan kemuliaan dari imamat rajani yang tadi dikatakan di dalam Wahyu pasal 5 ayat 9-10. Oleh dia yang sudah tersembelih, dia itu membuat kerajaan imam-imam, di mana mereka itu akan memerintah sebagai raja. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya, raja di muka bumi ada berapa? Ya, setiap gubernur ada berapa? Nah, Bapak yang kasih Tuhan, kalau 5, 6, 8 itu menjadi raja, ya, berarti luasnya itu, ya, kuasanya itu sangat besar. Ya, ada perumpamaan talenta, ada perumpamaan mina, ya. Dari bagaimana kita berupaya mengembangkan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, itulah nanti kerajaan yang akan kita pegang. Kalau 5 menjadi 10, maka akan memegang 10 kota. Kalau 2 menjadi 4, akan memegang 4 kota. Kalau 1, tetap 1, dihukum. Bapak yang kasih Tuhan, dimasukkan neraka. Karena dia tuh sudah malas, tidak mau bekerja, masih menghakimi Tuhan juga. Bapak Ibu yang dikasihan, aku tahu, kau tuh orangnya kejam. Kamu menuai di tempat yang kamu tidak tabur dan sebagainya dan sebagainya. Akhirnya, ya Bapak yang kasih Tuhan, orang itu dihukum.
Jadi imamat rajani 568 itu satu posisi yang dibayar oleh kematian anak domba. Saudara perhatikan. Itu juga yang dibayar oleh kematian dari yang melahirkan hierarki. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah saudara berpegang teguh ya di dalam hierarki. Itu satu posisi yang lebih dari apapun yang ada di muka bumi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Lebih dari apapun yang ada di muka bumi. Ya, kalau saudara mendapatkan kemurahan untuk masuk hierarki dan saudara merasakan itu, jangan diganti dengan hal-hal yang lainnya yang ditawarkan oleh iblis. Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Jangan juga saudara tawarkan itu untuk menjadi ya gereja palsu, Wahyu pasal 17. Jangan juga saudara menjadi apa namanya? Fasik terhadap perjanjian. Jangan saudara punya pikiran fasik terhadap hierarki, nanti saudara akan dibujuk sampai murtad. Daniel 11 ayat 32. Itu satu jabatan yang sangat mulia. Bapak yang ngasih Tuhan mendapatkan kesempatan menjadi pelaku kegerakan kuda putih. Kita nanti akan dibantu para rasul dan para nabi. Kita akan dibantu oleh tokoh-tokoh gereja yang turun dalam gelombang yang kedua. Mereka-mereka itu orang yang sakti mondro gunung. Mereka itu orang-orang di dalam tubuh astral. Ya, kita ini masih dalam tubuh jasmani. Tetapi ketika hari raya Pentakosta yang kedua, kita ini sudah dimeterai, tidak akan mati. Ya, sejak saat kita dipenuhkan Roh Kudus dengan bilangan 7, maka kita ini menjadi sakti seperti Petrus dan kawan-kawannya. Bayangannya pun menyembuhkan semua orang sakit yang ditaruh di jalan-jalan. Sakti, ya. Kemudian apa? Kemudian apa? Sugih dan apa? Suci. Itulah hierarki. Tapi itu ada masanya. Bapak yang kasih Tuhan. Bukan sekian tahun yang lalu. Bukan. Masih beberapa saat yang akan datang. Kalau kita masuk Wahyu pasal 5. Maka hierarki itu betul-betul. Yaitu dibuat. Kerajaan imam itu yang membuat Tuhan Yesus. Anak domba yang sudah mati itu membeli 568 orang itu dijadikan imamat rajani yang akan memerintah di bumi. Dibaca ulang. Wahyu pasal 5. Ayat 9 sampai 10. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya. Engkau layak terima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembeli dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Jadi yang membuat hierarki, yang membuat imamat rajani asal goyim itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan engkau huruf besar, telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Jadi menjadi hierarki itu bukan bahan keguyonan. Menjadi hierarki itu bukan bahan pelecehan. Menjadi hierarki itu bukan bahan untuk dibully. Dibully tidak apa-apa. Tapi nanti yang membuli akan menanggung akibatnya. Bapak yang kasih Tuhan. Seperti orang yang mengolok-olok Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus diolok-olok diam. Seperti orang yang mengolok-olok dan menganiaya Stefanus. Stefanus diam malah mendoakan. Tapi orang yang mengolok-olok itu nanti menanggung akibatnya. Jadi yang membuat hierarki, yang mewujudkan imamat rajani, hierarki 568 itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang mencanangkan GPA, melahirkan GPA, Bapak Ibu ya, hierarki kecil ya. Kemudian para bopo Mikael dan yang lain-lainnya itu membuat satu slogan. Ya. Apa slogannya? Ya. GPA sakti sugih suci. Pemenang yang akan merebut kemenangan itu Roma 8 ayat 39, itu Wahyu 6 ayat 1 2. Bapak yang kasih Tuhan. Itu semuanya yang memunculkan, yang membuat, yang melahirkan itu adalah Tuhan Yesus Kristus dan para malaikat.
Bapak Ibu kasih Tuhan. Namun demikian ada ya kita sendiri, dari antara kita sendiri. Kalau orang luar kan radong. Mau ngece kita tuh caranya ngece piye? Mudine piye? Kan enggak tahu. Bapak Ibu kasih Tuhan. Orang luar kan enggak tahu. Bagaimana membulinya? Dibully dengan cara seperti apa? Kalimatnya seperti apa? Kata-katanya seperti apa? Kalau bukan orang dalam yang sangat memahami hierarki dan GPA yang Tuhan tetapkan untuk menjadi sakti, sugih, dan suci. Nanti kalau Wahyu pasal 5 itu sudah digenapi, itu semuanya akan terwujud. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Kemudian, mereka itu siapa toh? Kita baca. Filipi pasal 2 ayat 7. Ayat 7. Ya, Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. terima kasih. Mengambil rupa seorang hamba. Itu bahasa Inggrisnya, hamba itu servant. Ya. Kalau bahasa Grekanya itu doulos. Doulos itu arti pertama, ya itu adalah slave. Slave itu budak. Ya. Jadi Tuhan Yesus Kristus itu ketika dia mati, menjadi manusia 100%, Allah 100%, dia itu mengambil posisi dalam kasta yang paling rendah, yaitu kastanya budak rodi, kastanya slave atau budak. Karena dia budak, maka budak itu slave ya, itu orang yang harus bekerja keras. Orang yang bekerja keras membanting tulang, memeras keringat, disuruh selama 24 jam menjadi bolodupaan. Sudah tahu bolodupaan? Bolodupaan itu artinya barusan disuruh, baru datang, Romo ini begini-begini dan sebagainya. Langsung disuruh lagi, langsung disuruh lagi, langsung disuruh lagi seperti bola ditendang itu. Bapak yang kasih Tuhan. Nah, kita ini sedang diuji untuk sampai ke dalam posisi tersebut. Kalau saudara disuruh sekali saja, saudara sudah gondok. Bapak yang kasih Tuhan. Saudara dipanggil sekali saja, saudara sudah tidak mau datang. Dipanggil yang kedua, saudara gondok, marah. Ya, berarti saudara bukan budak rodi. Ya, bukan budak rodi. Selamat sih selamat. Tapi bukan masuk di dalam hitungan hierarki 5, 6, 8. Masuk surga sih masuk surga. Bapak yang kasih Tuhan. Karena nanti semuanya itu masuk surga. Tetapi posisi itu beda-beda. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sebab itu, ya, saya tegaskan, ya, hierarki 5, 6, 8 itu satu posisi tertinggi untuk orang yang hidup pada akhir zaman. Karena mereka itu berdiri tegak tercacak di pintu tirai. Yang nantinya masuk menjadi pengantin perempuan, mempelai anak domba. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Itu satu posisi yang sangat mulia. Nanti bersama-sama dengan 144.000 dari Israel, 144.000 dari Goyim, jumlahnya tetap 144.000 berdiri di Bukit Sion. Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai 5. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, berjuanglah, berlarilah, peganglah apa yang saudara sudah miliki. Jangan sampai apa yang saudara sudah miliki, yang kamu perjuangkan, yang kita perjuangkan melalui penataran hikmat marifat, melalui pengajaran kitab Wahyu, melalui menjadi murid LPB KWI, STTB KWI, mengikuti penataran hikmat marifat, ikut penataran doa puasa, sembah, meditasi, puasa harian, ngebleng, melek, sunat Tuhan ya. Kemudian ngerawat, mutih, puasa batin, dan sebagainya. Kemudian melalui MP3 yang ke-1 sampai yang ke-8, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan saudara, tepat pada tanggal 31 Desember tahun 2014 dilahirkan sebagai hierarki. Dan setelah itu, beberapa bulan kemudian simboknya mati, karena memang harus panen raya di neraka. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang sudah kita perjuangkan jauh sekian lama itu jangan sampai itu direbut oleh iblis, digantikan oleh kenikmatan daging, rasa, dan harta. Karena besarlah kemuliaan untuk tetap teguh berada di dalam hierarki. Kiranya
Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya, sehingga kita sangat paham suku Lewi 1 dari 12 suku melayani kemah tabernakel. Hierarki 1, hierarki 2 yang jumlahnya terbatas melayani kegerakan kuda putih dari sekian triliun goyim yang sudah dimenangkan dan yang akan dimenangkan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Kita pujikan lagu hierarki.